Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada kesempatan ini seperti biasa kita akan membahas tentang materi memahami dan menciptakan cerita fantasi, yaitu materi bab 2 pada semester 1 kelas 7 SMP. Oke, sebelum materi ini dimulai, sebelum video ini berlanjut, alangkah baiknya kita bersyukur dalam keadaan apapun. Baik, terima kasih. Apa sih cerita fantasi itu? Ada yang tahu anak-anak? Mengidentifikasi unsur cerita fantasi. Apa itu cerita fantasi? Cerita fantasi merupakan karangan yang bersifat imajinatif. Artinya hanya sebatas halayan semata, aneh, dilebih-lebihkan, dan tidak mungkin peristiwa tersebut terjadi di dunia nyata. Ada juga yang mendefinisikan bahwa cerita fantasi yaitu merupakan karangan yang bersifat imajinatif. Artinya apa? Hanya sebatas halayan semata. Seperti itu. Ada juga yang berpendapat bahwa cerita fantasi yaitu cerita karya yang disusun dalam alur penceritaan yang normal, namun bersifat imajinatif dan hayalan. Dalam cerita fantasi, latar penokohan maupun konflik tidak realistis, bahkan dilebih-lebihkan dan tidak mungkin terjadi pada dunia nyata. Jadi hanya imajinatif. Ya, yang perlu ditekankan di sini hanya imajinatif. Apa itu imajinatif? Imajinasi biasanya orang itu berimajinasi dan dikembangkan dalam suatu bentuk tulisan seperti itu. Unsur-unsur cerita fantasi. Apa kalian masih ingat unsur-unsur cerita fantasi? Cerita fantasi meliputi unsur-unsurnya meliputi apa saja? Tema yang pertama, yang kedua alur, yang ketiga penokohan, yang selanjutnya 4 latar, yang kelima sudut pandang, yang keenam amanat. Kita akan bahas satu-satu di sini. Tema itu biasanya itu adalah suatu ide, suatu judul. Itu namanya tema. Ini kita akan bahas secara sederhana saja, supaya kalian akan lebih mudah memahami. Yang kedua yaitu alur. Alur itu jalan cerita. Biasanya ada jenis-jenis alur mundur, alur maju mundur. Jalannya cerita itu namanya alur. Yang ketiga yaitu penokohan. Tokoh, penokohan, ada antagonis, protagonis dan lain-lain. Yang keempat adalah latar. Latar itu ada latar waktu, latar suasana, latar tempat. Ada sudut pandang dan amanat. Apa amanat yang terkandung dalam cerita tersebut, cerita fantasi tersebut? Selanjutnya yaitu mengidentifikasi karakteristik cerita fantasi. Di sini ada banyak teman-teman. Ada A, B, C, D, E, F. Ada 6. Mari kita bahas sama-sama.
ada keajaiban. Ada keajaiban yang pertama. Nah, cerita mengungkapkan hal-hal yang supernatural, menggaiban yang tidak ditemui dalam dunia nyata. Pada cerita fantasi, hal yang tidak mungkin dijadikan biasa. Tokoh dan latar yang diciptakan penulis tidak ada di dunia nyata atau modifikasi dunia nyata. Nah, seperti itu. Ada apa ya? Ada goib-goibnya atau ada mistik-mistiknya biasanya. Keajaiban di kayak apa ya? Kayak sesuatu yang tidak bisa kita nalar, tidak realistis ceritanya. Kalau ada keajaiban. Yang kedua, yang B yaitu ide cerita. Nah, ide cerita terbuka terhadap daya halayak penulis, tidak dibatasi oleh realistik atau kehidupan nyata. Nah, ide juga berupa irisan dunia nyata dan hanya yang diciptakan pengarang. Ide cerita terkadang bersifat sederhana tapi mampu menitipkan pesan yang menarik. Nah, di sini ada juga ide cerita. Yang ketiga, C, menggunakan berbagai latar, lintas ruang dan waktu. Peristiwa yang dialami tokoh terjadi pada dua latar, yaitu latar yang masih ada dalam kehidupan dan latar yang tidak ada pada kehidupan sehari-hari. Nah, alur dan latar cerita fantasi memiliki kekhasan. Rangkaian peristiwa cerita fantasi menggunakan berbagai latar yang menerobos dimensi ruang dan waktu. Selanjutnya D, tokoh unik memiliki kesatian. Tokoh dalam cerita fantasi bisa diberi watak dan ciri yang unik dan tidak ada dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tokoh yang unik. Contoh, sikat Doni bisa terbang. Itu tidak unik, tokoh memiliki kesaktian tertentu. Nah, Doni bisa terbang tadi itu kan kesaktian tertentu yang untuk sekarang bukan tidak mungkin ya. Hampir tidak ada orang yang bisa, cuma memang ada sebagian yang ada yang bisa. Tokoh mengalami peristiwa misterius yang tidak terjadi pada kehidupan sehari-hari. Nah, tokoh mengalami kejadian dalam berbagai latar waktu. Jadi biasanya dalam film-film yang atau cerita-cerita fantasi itu tokoh mengalami kejadian dalam berbentuk latar waktu. Ada yang di sini bisa jadi dua, satunya di rumah, satunya di sekolah. Itu apa namanya? Tokoh mengalami kejadian dalam berbagai latar. Nah, bersifat fiksi yang selanjutnya. Cerita fantasi bersifat fiktif, bukan kejadian nyata. Cerita fantasi bisa dialami oleh latar nyata atau objek nyata dalam kehidupan tetapi diberi fantasi ya. Gitu. Cerita fantasi bersifat fiktif itu tidak nyata. Jadi hanya apa ya? Kembali kepada pengertian tadi, hanya imajinatif, hanya imajinasi seseorang saja. Selanjutnya itu bahasa. Dalam mengidentifikasi karakteristik cerita fantasi yang terakhir ada yang namanya bahasa. Nah, penggunaan sinonim dengan emosi yang kuat dan variasi kata cukup menonjol. Bahasa yang digunakan variatif, ekspresif dan menggunakan ragam percakapan. Cerita fantasi memiliki ciri khusus dibandingkan dengan teks lainnya. Seperti itu. Selanjutnya 2. Mengidentifikasi jenis cerita fantasi. Nah, di sini ada yang A, cerita fantasi total dan cerita fantasi irisan. Nah, kategori cerita fantasi total berisi fantasi pengarang terhadap objek tertentu. Pada cerita kategori ini, biasanya semua yang terdapat dalam cerita tidak terjadi dalam dunia nyata. Misal, cerita fantasi Nataga itu total
fantasi penulis. Jadi nama orang, nama objek, nama kota benar-benar rekaan pengarang. Adapun cerita fantasi irisan yaitu cerita fantasi yang mengungkapkan fantasi tetapi masih menggunakan nama-nama dalam kehidupan nyata. Nah, menggunakan nama tempat yang ada dalam dunia nyata atau peristiwa yang pernah terjadi pada dunia nyata. Seperti itu. Yang B, cerita fantasi sezaman dan lintas waktu. Berdasarkan latar cerita, ini ada dibagi dua, yaitu sezaman dan lintas waktu. Nah, latar sezaman itu berarti latar yang digunakan satu masa. Fantasi masa kini, masa lampau, atau masa yang akan datang. Kalau latar lintas waktu berarti cerita fantasi yang menggunakan dua latar yang berbeda. Misal, masa kini dengan zaman prasejarah dan masa kini dan 40 tahun mendatang. Itu. Nah, terima kasih. Sebelum video ini saya akhiri, semoga apa yang disampaikan pada materi tersebut bisa bermanfaat bagi kita semua dan semoga kita dapat bersyukur dalam keadaan apapun. Nah, sebelum saya menutup video ini, tugas kalian anak-anak, nanti kalian merangkum atau meresum materi yang sudah disampaikan. Nah, di mana dicatatnya? Dicatat di buku tulis kalian sebagai tugas pada pertemuan kali ini. Oke, terima kasih atas waktunya. Semoga bermanfaat dan semoga ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.